di saat teduh bersama Eagle Kids. Siapkan hatimu, siapkan Alkitabmu, catatanmu. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan bersama-sama. Thank you Tuhan buat hari ini. Hadirat-Mu Tuhan yang selalu kami tunggu tiap hari. Kami mau punya hubungan Tuhan yang erat dengan Engkau. Hari ini kami mau menyembah-Mu, meninggikan Engkau. Thank you ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dekat padamu itu rinduku. Yes Jesus. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Angkat tanganmu dan katakan, memandang wajah-Mu, yes Tuhan, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Ini hidup kami membawa sembahku, yes Tuhan, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Katakan dekat padamu. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku Kau pun menunggu. Jesus, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa
dari hidupku. Yesus, karena jauh darimu, hanya Kau bisa, hanya Kau Yesus yang kami puja, yang kami sembah. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Hadirat-Mu adalah kesukaan kami Bapa. Membawa sembahku, yes Tuhan, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Ini persembahan kami, hidup kami. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, sampai kami dapatkan mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. How we love you, Lord. Betapa kami mengasihi Engkau. Dan di tempat kudus-Mu, kami mau terus diam dan hanya dekat dengan Engkau. Sama seperti Maria yang datang dengan sengaja untuk mendekat kepada Yesus. Hari ini kami mau datang dengan sengaja juga untuk mendekat. Bukan hanya sekedar lagi lihat, lagi nonton, tapi kami tahu kami ada di dalamnya. Kami tidak sedang lihat di luar pintu, tapi kami masuk ke dalam hadirat Tuhan, menikmati kesenangan kami untuk terus tinggal dekat-dekat dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap juga untuk baca firman dan kami mau renungkan. Kami juga mau melakukannya di hidup kami. Dalam nama Yesus, amin. Kita mau buka Alkitab kita sama-sama. Ada di Yeremia 23. Yeremia 23. Nggak terasa ya, kita sudah di tengah-tengahnya Alkitab, bahkan udah lewat lebih. Sudah lebih dari berapa lama kita ada di I Love My Bible. Terus ikuti, terus diam, terus senangi, cintai firman Tuhan ya, renungkan setiap hari. 23 ayat 16 kita baca nanti setelah saat teduh ini, teman-teman boleh baca full. Karena ayatnya lumayan panjang sebenarnya, ada 40 ayat tapi kita cuma baca 9 aja. Dari 16 sampai 24. Sudah ketemu Yeremia 23 ya. Kita baca bergantian dari Kak Sharon, Kak Yeni, Kak Vina. Yeremia 23 ayat 16.
Beginilah firman Tuhan semesta alam. Janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu. Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Mereka selalu berkata kepada orang-orang yang menista firman Tuhan, kamu akan selamat. Dan kepada setiap orang yang mengikuti kedegilan hatinya mereka berkata, malah petaka tidak akan menimpa kamu. Sebab siapakah yang hadir dalam dewan musyawarah Tuhan, sehingga ia memperhatikan dan mendengar firman-Nya, siapakah yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarnya. Ayat 19, lihatlah angin badai Tuhan, yakni kehangatan murka, telah keluar menyambar. Angin puting beliung dan turun menimpa kepala orang-orang fasik. Murka Tuhan tidak akan surut, sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangkannya dalam hatinya. Pada hari-hari yang terakhir, kamu akan benar-benar mengerti hal itu. Aku tidak mengutus para nabi itu, namun mereka giat. Aku tidak berfirman kepada mereka, namun mereka bernubuat. Sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku, niscayalah mereka akan mengabarkan firmanku kepada umatku, membawa mereka kembali dari tingkah langkahnya yang jahat dan dari perbuatan-perbuatannya yang jahat. Masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat? Demikianlah firman Tuhan, dan bukan Allah yang dari jauh juga. Sekiranya ada seorang yang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan, tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat? Kayaknya kalau kita tuh gak pernah lihat langsung ya, Tuhan itu sedekat apa ya? Tuhan itu gak kelihatan. Bahkan kadang ya teman kita yang paling dekat aja kita bisa bilang, duh aku udah gak deket lagi sama dia, udah gak sekelas. Padahal kalau istirahat masih kelihatan ya, ketemu di kantin misalnya. Tapi yang lebih lagi, yang gak kelihatan ini loh. Gimana rasanya, gimana bisa tahu kalau Tuhan itu Allah yang dekat. Kalau ada sebuah lagu, kemanakah aku dapat pergi? Itu kayaknya kita banget gitu ya. Menjauhi rohmu Tuhan, ku berlari mendaki ke langit. Tapi Tuhan ada di sana. Kita ini kadang lupa kalau kemanapun kita mau menjauh pergi dari hadirat Tuhan, sebenarnya jaraknya tuh cuman sejauh apa sih? Sejauh kita itu tutup mata dan bilang, Tuhan aku tuh mau loh rasakan Tuhan. Orang lain kok bisa ya, rasanya tuh gampang banget deket sama hadirat Tuhan. Gampang rasain Tuhan, kok saya rasanya gak rasa apa-apa ya. Di ibadah orang lain sudah sungguh-sungguh serius, saya sudah lihat, perhatikan caranya, saya ikutan angkat tangan. Tapi kok saya gak rasa apa-apa ya. Kayaknya Tuhan itu cuma jauh sama saya, sama orang lain mah deket, sama saya baru jauh. Padahal Tuhan itu tidak sejauh itu. Apalagi kalau kita lagi merasa habis lakukan kesalahan, habis buat dosa, habis lupa saat teduh. Terus kita bilang, ya inilah Tuhan menghukum saya. Makanya saya rasa jauh dari Tuhan. Saya rasa Tuhan itu menolak saya. Tuhan itu gak mau deket-deket sama saya karena saya ini kotor. Semua perasaan itu sudah pasti bukan dari Tuhan. Jadi kalau firman Tuhan tuh bilang, aku ini Allah yang ada di mana-mana. Dari dekat juga ada, walaupun dari jauh pun Tuhan itu bisa tahu loh. Orang yang hatinya jahat seperti tadi perikop ini ngomong tentang nabi-nabi palsu ya. Orang ini jahat, hatinya jahat, tingkah lakunya jahat, pemikirannya pun jahat. Orang-orang ini aja Tuhan itu bisa tahu kedalaman hatinya. Apalagi kita yang merasa jauh dari Tuhan karena kita sudah berbuat banyak dosa. Jangan sampai itu yang menjauhkan kita, semakin menjauhkan kita dari Tuhan. Hati-hati, satu langkah itu bukan dari Tuhan. Satu langkah menjauh itu selalu dari kita. Tuhan itu pengen bersekutu, Tuhan itu Allah yang suka sekali dekat sama kita, suka bersekutu sama kita. Dia tuh bahkan kalau di bayangan Kak Vina ya, dia tuh selalu gini loh, tungguin. Jadi kayak kalau kita lagi sibuk ya, dia tuh kayak kapan ini anak selesai gitu ya. Kapan scrolling Instagramnya selesai, kapan anak ini berhenti main games. Kok sibuk terus dari pagi sekolah, les, main, gak ada waktunya buat saya.
Padahal waktu kita tinggalkan semua itu, kita datang duduk dekat sama Tuhan, bilang Tuhan, this is your time, saya mau dekat. Itu langsung kayak magnet, klik, dan itu deket banget. Dan gak ada yang bisa memisahkan kalau memang kita yang mau mendekat sama Tuhan ya. Jadi hari ini jangan bersembunyi ya. Sekalipun hari ini kamu merasa kamu gak layak untuk mendekat sama Tuhan, Tuhan mau kok dekat sama kamu. Tinggal kita aja yang cari wajahnya, kita yang kejar seperti lagu tadi. Kita mau kejar hadirat Tuhan sampai kita tuh dapatkan. Jangan biarkan perasaan bersalah, perasaan berdosa itu membuat kita semakin jauh dari Tuhan. He is near even when we run far away. Dia itu dekat sekalipun kita yang berlari menjauh. Amen. Kita nyanyikan sama-sama ya. Kalau ada dari teman-teman yang udah merasa jauh dan hari ini kayak, loh aku lagi ikut saat teduhnya. Kakak percaya this is your best time to come back. Amen. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Let everyone who feels God's presence mengawal sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku, mengejar hadiratmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Taruh kedua tanganmu di hatimu dan katakan bersama-sama, mengejar hadirmu dalam hidupku. Biar keputusan untuk selalu dekat dengan Tuhan itu lahir dari hati kami, bukan perasaan bersalah yang menguasai kami, bukan perasaan berdosa Tuhan, tapi biar hanya damai sejahtera, penerimaan dan kasih Tuhan yang membuat kami tahu bahwa kami diterima, kami dikasihi dan selalu ada tempat untuk kami di hadirat Tuhan. Karena kami tahu kami dicintai dan dinantikan oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau Allah yang dekat dan Engkau Allah yang tidak jauh, tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah memusuhi kami. Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa, amin. Amin. Kita mau tetap dekat sama Tuhan, kita tidak mau jauh-jauh dari Tuhan ya. Kalau sekarang kita lagi jauh nih dari Tuhan, ayo cepat mendekat. Caranya mudah banget kok, ayo setiap hari jangan lupakan saat teduh. Kalian kalau punya aplikasi GMS Church, kalian bisa itu ambil HP-nya, kalian bisa cari di situ. Ada aplikasi devotion setiap hari, kalian bisa saat teduh setiap hari, jangan lewatkan itu. Dan juga jangan lewatkan saat teduh setiap hari Jumat seperti ini. Ya, kalian bisa klik linknya dan kalian ikuti. Kita mau ketemu saat teduh minggu depan ya. Jangan lupa, sampai ketemu minggu depan. Bye. Berikut adalah cara penggunaan aplikasi I Love My Bible. Masuk ke aplikasi GMS Church, di bagian Home akan muncul tampilan untuk aplikasi I Love My Bible. Klik pilihan bahasa jika Anda memiliki preferensi bahasa tertentu. Ada dua pilihan bahasa yang disediakan, yaitu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Pilih versi yang akan digunakan umum atau anak-anak. Untuk anak-anak ada dua versi, yaitu Super Trooper untuk usia 3-9 tahun dan Voltage untuk usia 9-13 tahun. Klik pembacaan kitab mulai dari urutan kitab yang paling awal, yaitu kitab Kejadian. Pilih minggu pertama dan Anda dapat membaca sesuai urutan mulai dari pengetahuan tentang kitab, intro sebagai tema pengantar dalam satu minggu, dan hari ke-1 sebagai menu pembacaan hari tersebut.
Download template arah untuk Anda dapat membagikan ayat, rema, aplikasi, dan harapan yang Anda dapatkan dari pembacaan hari itu di media sosial. Jangan lupa centang checklist sebagai penanda bahwa Anda sudah menyelesaikan pembacaan kitab hari itu dan lanjutkan checklist sampai pembacaan selesai. I Love My Bible, baca Alkitab setiap hari.